Bima'hadi Ulumil Quran Al-Hikam Wonosobo. Wonosobo, Masya Allah. Kadang banyak juga orang yang susah membedakan. Bagi yang jarang-jarang ke Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kadang-kadang mau nyebut Wonosobo jadi Bondowoso. Karena tidak familiar bagi yang belum. Tapi alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia bersama UAS. Mungkin saya husnuzon Habib Lutfi. Nama itu kan doa, betul kan? Nama itu doa. Habib Lutfi tidak mau hidup saya ini terlalu banyak ujian, maka beliau mau robah jadi syekh. Tapi karena sudah payah merubahnya, tetap itu mungkin sebab ujiannya nggak pernah berakhir. Karena ujian akhir semester, ujian terus. Merajut ukhuwah Islamiyah, gaya Kiai Muhammad Mahmud Ismail menjelaskan ukhuwah. Simple, sederhana, tapi merasuk ke dalam hati. Kan banyak orang susah menjelaskan ukhuwah menurut etimologi, ukhuwah menurut terminologi, ukhuwah menurut Karel Stembring, ukhuwah menurut... Susah sekali itu. Tapi Kiai itu Masya Allah singkat, padat, berisi. Apa kata beliau? Yang satu bacaannya wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang satu lagi bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang Allahumma ba'id dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allahu Akbar kabira. Loh, ini dari mana? Nabi sholat Allahu Akbar. Ketika Nabi sholat, makmumnya baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi nanya, manil qail? Siapa sing baca Allahu Akbar kabira? Siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Dia gentleman. Ana, saya ya Rasulullah. Saya tadi yang baca Allahu Akbar kabira. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca Allahu Akbar kabira. Kebetulan yang mendengar hadis itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab? Sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Kalau orang yang dalam kepalanya adalah ukhuwah, dia akan berkata bahwa Allahu Akbar kabira dan Allahumma ba'id sama-sama sunnah. Tapi kalau orangnya tidak mau ukhuwah, begitu dia dengar hadis ini, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Apa kata dia? Gimana pendapatmu tentang hadis ini? Ternyata Abdullah bin Umar ikut NU. Kiai Masya Allah, ablaghul bulagha. Jadi bagaimana pesan-pesan itu ablag sampai ke hati jamaah. Jadi saya selalunya datang tuh niatnya nggak niat ceramah, tapi niatnya adalah man salaka tariqan. Siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Beberapa tahun yang lalu saya datang ke Yogyakarta. Sahabat saya Ustadz Salim Afillah membawa saya berjalan-jalan ke tempat markasnya Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Saya diperlihatkan tembok yang beliau pukul dengan sikunya, lalu kemudian roboh saat dikejar oleh Belanda. Saya pun berdiri di samping tembok itu dan memukulkan siku saya. Lalu mereka pun ngambil foto. Temboknya memang udah roboh. Lalu kemudian di situ ada tiang, di bawah tiang itu ada ukiran lukisan. Lalu kemudian Ustadz Salim nanya, coba Ustadz perhatikan, lukisan ukiran apa itu? Seperti buah-buahan. Iya, buah apa? Buah salak, kata saya. Ya, kenapa? Karena orang Jawa filosofinya sangat dalam dan di sana ada pertemuan antara Islam dan Jawa. Satu hembusan nafas, orang Jawa musliman. Maka saat itu dia buat salak. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan pesan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Salah. Jadi orang susah untuk mengingatkan santri-santri yang hafalannya banyak, tapi untuk nyantolin hafalannya ada pakunya. Pakunya apa? Ketika melihat buah-buah itu, ketika saya melihat ke atas, seperti ada lagi gambar buah yang tergantung. Ustadz Somad, coba lihat ke atas. Saya lihat. Gambar apa itu? Seperti buah. Buah apa? Buah nenas. Itulah dia kul a'udzu birabbin nas. Kenapa yang ini di bawah? Karena orang berjalan di bawah, yang berjalan di atas Superman.
Berjalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tapi godaan-godaan setan banyak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibuat gambar ananas karena bisikan-bisikan datang dari atas masuk ke dalam hati. Penuh dengan makna dan filosofi. Apa filosofi balon ini? Abdul Somad sedang diajarkan, jangan cuman seperti balon setelah anginnya habis kempes. Jangan kau seperti balon Abdul Somad melambung ke atas. Ustaz dapat dari mana? Saya mencoba menafsirkan sendiri. Ini ada Ma'had Ali. Ma'had Ali jurusannya apa? Tafsir wa ulumil Quran. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan yang mulia. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Kapan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Berapa bulan yang dimuliakan Allah? Minha arba'atun hurum. Zulqa'dah sudah berlalu, Zulhijjah sudah, dan hari ini berada di bulan Muharram 1442 bertepatan 1 September 2020. Kan udah ditulis Pak Ustadz, ngapain Ustadz sebutkan? Nanti waktu di-upload ini balehonya nggak masuk semua. Maka ketika saya ceritakan, Masya Allah, tabarakallah, maka tadi yang hadir-hadir saya sebutkan. Nanti ada orang mengatakan, loh, alim ulamanya hadir, dari ormas-ormasnya hadir, kok Pak Bupatinya nggak hadir? Beliau sedang tugas di luar kota. Tapi Pak Bupati mengurus yang lebih tinggi dari Bupati, Ibu Bupati, beserta rombongan. Nah, nanti beliau akan bercerita, kenapa Ustadz Somad katakan lebih tinggi, kenapa Ibu lebih hebat. Yang pertama kali masuk Islam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kata perempuan. Khadijah Al-Kubra yang pertama kali masuk Islam. Kata yang perempuan. Kata yang laki-laki, yang pertama kali masuk Islam adalah laki-laki, Abu Bakar Siddiq. Kata anak-anak, yang masuk Islam yang pertama kali adalah anak-anak, Sayyidina Ali. Tapi kalau mereka merajut ukhuwah, ya wis terserahlah. Foto kabeh, apik kabeh, insyaallah. Nah, kalau saya berceramah kepada 100 laki-laki, yang membawa ceramah itu pulang ke rumah tinggal 50. Dari yang 50 itu yang bisa ngomong di rumah tinggal 30. Dari yang 30 itu yang didengar di rumah tinggal 10. Dari 100. Tapi kalau saya bicara ke 100 perempuan, maka begitu sampai di rumah menjadi 300. Karena ada anaknya, ada suaminya. Lalu kemudian anaknya menikah menjadi 400. Punya cucu menjadi 450. Yang sebagian belum 2 anak. Artinya apa? Perempuan luar biasa. Makanya tadi yang membimbing kita. Tapi saya posisi harus tetap di tengah ini. Jangan terlalu miring ke kiri, jangan terlalu miring ke kanan. Kenapa? Merajut ukhuwah. Ukhuwah itu dari kata akhun. Akhun itu bentuk jamaknya 2. 1 ikhwah, yang satu lagi ikhwan. Ikhwan, ingat akhwat. Tapi kalau kita lihat penggunaannya dalam Al-Quran, coba kita lihat kapan Allah menggunakan kata ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang Nabi Yusuf. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf, Allah berkata, waja'a ikhwatu Yusuf. Datanglah saudara-saudara Yusuf. Allah tidak mengatakan ikhwanu Yusuf, tapi dia katakan ikhwatu Yusuf. Lalu kemudian ketika cerita tentang ayat warisan, maka Allah katakan, gunakan di situ kata ikhwah. Fa in kanu rijalan wa nisaan ikhwah. Laki-laki dan perempuan yang bersaudara kandung, falizzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ikhwah digunakan untuk saudara kandung. Tapi kalau untuk orang yang nggak bersaudara kandung, nggak satu ibu, nggak satu ayah, fa in tabu wa aqamus shalah. Kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat, fa ikhwanukum fiddin. Mereka adalah saudara kamu. Maka ikhwah saudara kandung, satu ayah, satu ibu, atau satu ayah lain ibu. Tapi kalau ikhwan, saudara yang tidak kandung. Setuju? Ragu-ragu. Saya paham, mereka adalah jurusan tafsir wa ulumil Quran, mereka para penghafal Quran. Boleh nggak setuju? Tapi saya memaksa untuk setuju.
Ikhwah saudara kandung, ikhwan tidak kandung. Kalau begitu kita ini ikhwah atau ikhwan? Ikhwan. Tapi Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Allah ingin mengatakan, dalam masalah Yusuf saudara kandung ikhwah, dalam masalah harta warisan saudara kandung ikhwan. Tapi engkau wahai Abdul Somad bersama masyarakat Bondowoso, saya cuma mau mengingatkan, engkau Abdul Somad bersama masyarakat Wonosobo bahwa engkau adalah ikhwah seperti seibu seayah saudara kandung. Kalau sudah saudara maka tidak menyakiti, karena se itu artinya satu, udara itu artinya perut, udara perut, sesatu, udara perut, saudara seperut seperut. Karena kita memang berasal dari satu perut. Saya, ibu, bapak, adik-adik. Abdul Somad sok akrab. Dari perut mana? Yang ini perut orang Sumatera, yang ini perut orang Jawa. Memang betul, kita ini berbeda pulau. Nun jauh di sana. Naik pesawatnya aja lebih 1 jam, apalagi naik perahu. Tapi kalau diurut-urut ke atas, kita berasal dari satu perut, satu rahim. Rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihis salam. Jadi kalau mau merajut ukhuwah syaratnya apa? Lihat titik persamaannya, jangan lihat titik perbedaannya. Karena kalau melihat perbedaan kita pasti berbeda. Ada wajahnya yang sama? Enggak ada. Ada cap jempolnya yang sama? Enggak ada. Gimana kita mau bisa bersama kalau kita hanya melihat perbedaan? Tapi persamaan, titik-titik persamaan kita yang paling besar dan universal adalah saudara, satu udara, berasal dari satu perut, perut Hawa. Tolong yang bukan berasal dari perut Hawa angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian berpisahlah dalam perut yang banyak. Saya kebetulan ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut seorang perempuan di Pulau Sumatera. Lalu adik-adik, sahabat-sahabat di sini ada yang masuk ke dalam perut orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada sahabat kami. Ada yang masuk ke dalam perut saudara kami dari Pulau Jawa. Berbeda perut. Perut ini tempat, maaf, beribu maaf, tempat dalam perut itu adalah namanya rahim. Karena kalau perut itu nggak ada rahim, itu kita sudah bersatu dengan sambal terasi. Makanya kata Allah, ana Rahman, aku ini Rahman, syaqaqtur rahim min ismi. Rahim itu diambil, waja'altu lahu isman min ismi. Rahim itu diambil dari namaku. Rahim bukan bahasa Indonesia. Rahim adalah bahasa Allah, bahasa Al-Quran, bahasa Asma'ul Husna. Sebagaimana sayangnya Rahim kepada makhluk, begitulah sayangnya Rahim. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi rahimi falyasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Akhirnya kita pun menyambung tali silaturahim. Jangan lagi lihat perbedaan, karena kalau kita lihat perbedaan kita amat sangat jauh.